Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sempati semua, ketemu lagi nih sama Nisa di podcast Sempati TV. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Ini merupakan guru yang sangat menginspirasi loh. Siapa lagi kalau bukan Ibu Netrita, SPD MSI, Guru Mapel Fisika, Kepala Laboratorium IPA SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Ya. Halo Ibu. Halo Anissa. Senang bertemu dengan Ibu. Senang juga bertemu dengan Anissa. Gimana kabarnya nih Bu? Apakah baik-baik saja? Atau mungkin Ibu sedang kewalahan gitu Ibu? Soalnya kan mau ujian semester kan Ibu? Ya. Gimana itu Ibu? Baik-baik saja dan juga tidak kewalahan. Enjoy aja. Enjoy. Asik di SMA 4. Wah, itu yang perlu Ya, kan Ibu. asik dan bersemangat di SMA 4. Wah. Sempati. Nah Ibu, bisa dengar kan Ibu? Katanya Ibu masuk 10 besar dalam Ya. penghargaan The Microscope Award Ibu. Benar nggak itu? Alhamdulillah. Benar sekali Anissa. Itu The Microscope Award adalah penghargaan yang diberikan oleh PM4TK IPA untuk guru-guru IPA yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala laboratorium di sekolahnya masing-masing. Nah, berarti kita mengirimkan karya kita berupa video inovatif dalam kepala labor dan manajemen labor, kemudian kita kirim ke PM4TK IPA, kemudian diseleksi dan alhamdulillah Ibu mendapatkan 10 besar terbaik untuk tingkat nasional tahun ini. Alhamdulillah. Nah Ibu, Semangat untuk Sempati. oh iya, semangat dong. Nah Ibu, kan ini kan merupakan pencapaian besar kan Ibu Ya. dalam labor SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Gimana sih Bu awal cerita Ibu bisa ikut dalam acara ini Bu? Dalam kegiatan ini? Oke, kenapa Ibu ingin mencobanya Ya. seperti itu ya? Kebetulan di SMA 4 ini ada ekskul siswa kita kelompok robotik. Wih, bagus sekali anak-anak robotik. Dan Ibu masuk ke dalam grup robotik, Ibu lihat siswa-siswa bekerja di kelompok robotik menggunakan program Arduino. Asik sekali. Kemudian saat Ibu melihat itu, Ibu merasa ini bisa Ibu kembangkan. Kalau teman-teman Anissa membuat robot dan sebagainya, Ibu berpikir untuk mengembangkannya dalam sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran pada pelajaran fisika materinya gerak lurus berubah beraturan. Ibu cobakan membuatnya, mendesainnya, dan ternyata alat itu berhasil bisa kita gunakan. Nah, itulah yang Ibu kirimkan ke PM4TK IPA. Nama alat yang Ibu bikin tuh Rabat Sikoin. Rabat Sikoin. Ya, Rabat Sikoin. Oh, berarti ini tuh awal mulanya dari Ibu melihat ekskul robotik, Iya, ekskul terus robotik. ingin mencoba itu cuman dengan sentuhan fisika gitu kan Ibu? Iya, programnya kita pakai program yang dipelajari di robotik. Ibu kembangkan untuk media pembelajaran Ibu, fisika. Fisika. Ya, ternyata asik. Nah, Anissa sudah melihat apa teman-teman di grup robotik? Hasil itunya kan Ya, udah Oh, bagus kan? bagus sih Bu. Nah, kita teman-teman lain juga bisa diajak untuk bergabung ke ekskul robotik di SMA 4. Asik banget. Terus Ibu kan sebagai guru mapel fisika kan Ibu, Ya. terus sibuk gitu kan mengajar. Terus pas dikasih tugas yang membuat untuk acara ini, Ibu tuh kayak motivasi apa sih yang ada sama Ibu yang membuat Ibu tuh ingin ikut ini, kayak wah ini harus nih ikut ini, kayak ajangnya besar nih kita harus ikut. Ada motivasi apa itu? Ada. Sebenarnya kita kalau untuk berkompetensi itu bukan disuruh ya. Kalau disuruh berarti jadi beban. Nah, Ibu juga tidak disuruh. Ibu juga melihat, oh ini ada kompetensi untuk guru IPA, kepala labor. Nah, kebetulan Ibu adalah guru IPA dan dapat tugas tambahan sebagai kepala labor. Nah, Ibu dapatkan brosur pengumuman dari resmi itu PM4TK IPA. Nah, Ibu ingin mencobanya. Nah, apa motivasinya? Di situ kan kita ingin menguji kompetensi kita. Mampu tidak kita di bidang kita ini, di bidang yang kita tekunan ini untuk menciptakan suatu karya. Nah, jika karya itu berhasil, maka itu menjadi suatu kepuasan batin bagi kita yang menjalaninya. Dan Ibu sangat senang berkompetensi di bidang pelajaran Ibu. Dari dulu Ibu juga sudah suka berkompetensi. Wah, di bidang apa itu Bu? Nah, kalau dulu-dulu kan belum ada
bidangnya belum digabung dengan video-video kan. Nah, sekarang dengan kemajuan IT itu setiap tulisan kita harus digabungkan dengan video atau melihatkan video. Nah, Anissa itu lebih bagus dari Ibu pengembangan videonya nanti karena IT-nya lebih bagus. Kalau dulu hanya di bidang menulis. Nah, Ibu juga sudah punya 3 buah buku. Oh iya Ibu, Nah, apa itu? Yang pertama yaitu Bayang-bayang Setangkai Padi. Yang kedua yaitu Gelombang Dalam Genggaman, membahas materi fisika. Yang ketiga itu Badai di Ujung Senja. Berarti ada 2 novel dan ada 1 buku aplikasi fisika yang Ibu keluarkan. Nah, di samping itu ada juga beberapa tulisan Ibu di koran. Di koran nih. Berarti di luar dari prestasi yang sekarang, Ibu sebelumnya juga udah banyak membuat prestasi di bagian di bidang lain Ya, kan, Bu? menulis. Tapi tidak lepas dari konten Ibu. Kan. Misalnya dulu penelitian tindakan kelas Ibu juga sudah alhamdulillah juga mendapat finalis tingkat nasional tahun 2009. Asik loh Anissa kalau kita ikut berkompetensi. Pertama kan kita termotivasi, kompetisi kita teruji. Kemudian yang paling asik lagi kan kita dapat hadiah, dapat reward. Nah, itu kan bagus itu. Nah, jadi untuk anak-anak Ibu juga kan ada nanti kompetensinya di bidang karya ilmiah remaja, penelitian remaja. Jadi coba kita ikuti, berarti teruji kemampuan kita. Menang atau kalah itu nanti adalah bonus. Tapi proses kita menuju ke situ, itulah ilmunya yang paling besar. Bagaimana proses kita menyelesaikan suatu karya yang berhasil, selesai. Nah, soal menang atau kalah itu bonus dari suatu proses pekerjaan kita, itu menurut Ibu. Jadi yang terpenting itu bagian prosesnya. Bagian proses. Di situ banyak kita ilmu yang kita dapatkan, ada kedisiplinan kita, ada kemampuan kita menganalisa bacaan, berarti kita harus banyak membaca. Dengan banyak membaca berarti kita punya ilmu, sesuatu ilmu yang baru kan, tidak itu juga, berarti ilmu kita di-upgrade gitu kan. Terus kan Ibu, mungkin bagi Ibu kan ada motivasi dari diri sendiri ingin berkompetensi. Bagi peserta didik seperti Nisa Ibu, yang kayak motivasinya kayaknya masih kurang Ibu, ada nggak sih Ibu kayak trik-trik dalam motivasi buat kami sebagai peserta didik Ibu, biar bisa ikut, bisa mengikuti jejak Ibu lah, itunya ibaratnya kan Ibu. Begini ya, misalnya kita pakai pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Berarti nama yang kita tinggalkan itu kita usahakan adalah nama baik. Nah, nama baik itu bisa kita dapatkan dari prestasi kita, dari tulisan-tulisan kita yang akan terus dikenang oleh orang yang membacanya. Tuh. Kemudian juga yakinkan diri kita bahwa belajar itu adalah untuk bertumbuh, sehingga kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar, karena kita berpikir pada belajar itu untuk kita tumbuh pikiran kita, tumbuh menganalisa kita, sehingga kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, orang yang pintar sekalipun dia masih belajar untuk menambah wawasannya, seperti itu. Karena ilmu tuh tumbuh. Iya, ilmu tumbuh. Karena ilmu yang lama juga berkembang. Nanti kita harus tetap belajar. Dan sangat Ibu harapkan membaca itu penting. Membaca itu penting. Berbanyak literasi kita, literasi digital, literasi sains, literasi numerik. Nah, itulah yang nanti akan kita perlukan untuk di masa depan. Wah, itu kan motivasi kan Ibu. Terus bagi orang yang kadang kan ada yang teman-teman Nisa yang males gitu membaca Ibu. Kalau membaca, misalnya membaca buku, membaca di buku kayak, wah baca buku apaan tuh, kayak kutu bukunya. Ada nggak sih Ibu semacam metode biar kami tuh membacanya tuh nggak dianggap sebagai kutu buku gitu loh Bu. Membacanya itu tetap mengikuti zaman gitu Bu. Kan sekarang sudah banyak buku-buku e-books. Ya kan bisa dipakai HP kan, sebagainya. Kalau zaman teman-teman seusia Nisa mungkin lebih senang bacanya di HP ya. Kalau seusia Ibu tentu lagi senang bacanya yang buku hard kan. Karena kemampuan kita berbeda dalam mata dan sebagainya. Dan zaman kita juga berbeda. Sekarang anak-anak milenial tentu dia lebih memakai Android-nya, HP-nya kan. Nggak apa-apa juga, bagus itu buku e-book, buku-buku digital kan juga banyak. Tapi jangan membaca yang
media sosial, scroll tapi tidak ada intinya kan. Banyak itu. Cari dari beberapa sumber yang valid, kan bisa dari HP semuanya. Jadi yang paling penting tuh membaca kan Ibu? Membaca. Tentu membacanya hal yang berguna. Ya, yang berguna ya. Supaya kita bisa belajar menganalisa, mencari perbandingan ilmu. Jadi bukan yang dibaca seperti berita hoak dan sebagainya, bukan seperti itu langsung ditelan. Berarti makanya kita harus banyak membaca sehingga kita bisa menganalisa yang kita baca itu. Nah, jadi bisa tahu ini benar beritanya nih, hoax ya. nih. Nah, ya, ini benar nih, ini nggak benar nih, ini diikuti nih, ini nggak diikuti ya gitu. Jadi sepenting itu membaca. Iya, penting sekali menurut Ibu. Oh iya Ibu, sebelumnya Nisa mau ngucapin selamat Ibu. Iya, terima kasih dalam Nisa. penghargaannya. Semoga bisa kedepannya menjadi penyemangat Ibu buat semakin memajukan labor SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Ya, amin. Mudah-mudahan labor kita terus berkembang untuk pembelajaran. Dan semangat sekali untuk kesempatan ini. Oke Ibu, terima kasih udah datang ke podcast Nisa hari ini. Buat yang ingin tanya-tanya lebih lanjut nih, bisa langsung di kolom komentar ya. Sekian dari Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.